untuk Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dengan selesainya pemilu ini sebagai wadah tentu kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti semula ya, untuk memutar roda ekonomi ini. Nah, ini ada banyak contoh kayak macam di Fagahusada kemarin langsung direkrut. Selamat pagi dari kawasan Limbolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemilu telah berakhir, masyarakat diminta kembali fokus beraktivitas seperti semula demi kelancaran perputaran roda ekonomi di Kota Bau-Bau. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau memperpanjang batas pendaftaran program pemagangan hingga 29 Februari 2024. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 28 Februari 2024 bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Pemilu telah berakhir, masyarakat diminta kembali fokus beraktivitas seperti semula demi kelancaran perputaran roda ekonomi di Kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Dengan selesainya pemilu ini sebagai wadah tentu kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti semula ya, untuk roda ekonomi ini. Tahapan pemungutan suara pada pemilu baik yang digelar pada 14 Februari maupun pemilihan suara ulang PSU pada 22 Februari telah berakhir. Saat ini sementara berlangsung tahapan pleno rekapitulasi perolehan suara. Dengan berakhirnya pemungutan suara itu, Ketua Des Pemilu Pemkot Bau-Bau, Laude Aswad, meminta masyarakat untuk kembali melanjutkan aktivitas seperti semula sesuai dengan tugas dan profesi masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar roda perekonomian di bumi Khalifatul Khamis ini dapat terus bergulir. Dengan selesainya pemilu ini sebagai wadah tentu kita menghimbau kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti semula ya. Cara untuk memutar roda ekonomi ini, masyarakat supaya dihimbau untuk kembali beraktivitas. Urusan perbedaan pilihan kita anggap sudah selesai. Sekarang fokus untuk kita beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau ini juga meminta para camat dan lurah sebagai kepala wilayah mampu mengembalikan persatuan dan kerukunan sosial antar masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing yang mungkin saja sempat terkotak-kotak karena adanya perbedaan pilihan saat pemilu. Kondusivitas semua wilayah saya kira juga sudah berjalan, tentu kolaborasi di kecamatan kelurahan itu ada Kapolsek, ada dan Ramil, di kelurahan itu ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, dan saya kira sudah berjalan bagus dan mereka sudah punya SOP sendiri-sendiri itu untuk bagaimana menjaga kerukunan masyarakat ini, menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat ini. Intinya sekali lagi supaya masyarakat kembali beraktivitas sesuai profesi masing-masing. Laude Aswad mengatakan Des Pemilu sendiri adalah unit yang sengaja dibentuk oleh Pemkot Bau-Bau untuk memberikan dukungan terhadap lancarnya proses pemilu 2024. Baik itu berupa dukungan staf dan fasilitas sarana dan prasarana seperti sekretariat PPS, PPK maupun tempat-tempat pemungutan suara. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau memperpanjang batas pendaftaran program pemagangan hingga 29 Februari 2024. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. Nah, ini ada banyak contoh kayak macam di Fagahusada kemarin langsung direkrut, Pak. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau memperpanjang batas pendaftaran program pemagangan hingga 29 Februari 2024. Kuota yang disiapkan sebanyak 30 orang yang akan dimagangkan selama 3 bulan di sejumlah perusahaan di Bau-Bau. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Muhammad Abdu mengatakan jurusan yang dibuka pada program pemagangan tahun ini yakni kebidanan, keperawatan, pramuniaga, dan perhotelan. Pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi, kata Abdu, akan dimagangkan di 7 perusahaan meliputi Rumah Sakit Fagahusada, Pusat Perbelanjaan Matahari, Hypermart, Alfamidi, serta Hotel Zenith, Hotel Galaxy, dan Hotel Mira. Tujuannya tentu untuk yang tenaga muda yang baru
selesai kuliah yang belum mendapatkan pekerjaan, nah kita perkenalkan mereka di dunia kerja ini. Selama magang, kata Abdu, para peserta akan diberikan uang transport serta akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Selain itu, bila merujuk program magang tahun sebelumnya, para peserta yang menunjukkan kinerja bagus selama pemagangan biasanya langsung direkrut oleh perusahaan sebagai tenaga kerjanya. Nah ini ada banyak contoh, kayak macam di Fagausada kemarin, langsung direkrut Pak. Jadi mereka selesai 3 bulan magangnya, begitu pas ini langsung direkrut jadi pegawainya Fagausada. Abdu mengatakan rata-rata dari total peserta program pemagangan itu sekitar 40% langsung diserap dunia kerja melalui penilaian di perusahaan tempat mereka magang. Itu kalau di Faga malah 80%. 5 yang 4 diterima Pak. 5 yang kita offer ke sana untuk magang, 4 yang diterima sama sampai sekarang masih kerja. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Tingkatkan produktivitas UMKM dan pengrajin lokal. Kantor Dekranasda Bau-Bau buka galeri setiap hari kantor Senin hingga Jumat. Selengkapnya dilaporkan WAOD Nur Liani. Mau ada tamu, kok kan buka kalau ada tamu datang. Kalau sekarang saya minta buka setiap hari pukul 9 sampai jam 4 sore. Masyarakat Kota Bau-Bau maupun pelancong yang hendak mencari kerajinan daerah untuk dijadikan buat tangan khas Negeri Seribu Benteng ini dapat mengakses kantor Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda. Kantor yang terletak di Jalan MH Tamrin nomor 13 Kelurahan Wali Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau ini dapat diakses warga setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 hingga pukul 4 sore. Tak hanya kerajinan khas daerah, Dekranasda menggandeng Forum UMKM Kota Bau-Bau untuk memasarkan produk olahan pangan lokal di kantor Dekranasda demi menambah varian item oleh-oleh Kota Bau-Bau. Ketua Dekranasda Bau-Bau Reviano Diwatmo telah membagi jadwal pengurus Dekranasda untuk dapat melayani pengunjung yang datang ke gerai sehingga kerajinan dan produk UMKM pemasarannya lebih luas. Produk yang dipasarkan di galeri UMKM kantor Dekranasda merupakan kerajinan yang dibeli langsung dari tangan pengrajinnya dengan harga yang sesuai. Kalau yang sementara yang ada di sini adalah Dekranasda beli dari pengrajin. Jadi nanti uang pembelian dari sini kita putar lagi untuk membeli lagi kain untuk dimasukkan di sini. Cuman kalau dari pengrajin mau ikut menampilkan di sini kita tidak menutup jalan. Silakan. Pokoknya Dekranasda Kota Bau-Bau adalah sebagai wadah mereka berpromosi. Salah satu wadah mereka untuk Reviani menjelaskan uang hasil penjualan dikelola kembali untuk membeli kain maupun kerajinan lainnya dan dipasarkan lagi di galeri Dekranasda. Reviani membuka kesempatan kepada para pengrajin datang langsung membawa produknya ke kantor Dekranasda sehingga dibantu pemasarannya baik lewat kantor maupun e-commerce Dekranasda Bau-Bau. Sejauh ini produk yang tersedia di galeri Dekranasda diantaranya tenunan, salah satunya menggunakan pewarna alam, pakaian sentuhan buton, kerajinan kuningan, kerajinan rotan, aneka perhiasan dari mutiara, dan masih banyak lainnya. Komitmen istri wali kota Bau-Bau ini adalah membawa pengrajin dan pelaku UMKM maju ke depan dengan bantuan promosi produk sehingga mereka terus produktif dan meningkat pendapatannya. Ibarat gayung bersambut, kehendak Ketua Dekranasda mendapat respon dengan keluarnya surat edaran wali kota Bau-Bau tentang imbauan membeli produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah demi meningkatkan penggunaan produk UMKM lokal dan inovasi daerah. Wadi Nuriani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Untuk memudahkan masyarakat, Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi dengan membuka pendaftaran secara online pengurusan kartu pencari kerja atau kartu kuning. Mengenai hal itu, kembali Afriansa melaporkan. Ya, jadi inovasi ini dalam rangka untuk mempermudah pelayanan kartu kuning. Ya, Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi dengan membuka pendaftaran secara online pengurusan kartu pencari kerja atau kartu kuning guna memudahkan masyarakat. Inovasi ini mulai diterapkan sejak awal Februari 2024. Kepala Disnaker Bau-Bau Moh Abdu mengungkapkan, dengan inovasi tersebut, masyarakat yang mengakses layanan kartu kuning bisa mendaftar secara online dari rumah menggunakan smartphone dengan men-scan barcode yang telah disiapkan Disnaker Bau-Bau.
Usai mendaftar, kata Abdu, masyarakat tinggal datang ke kantor Disnaker dengan membawa dokumen yang disyaratkan dan langsung dicetakkan kartu pencari kerjanya. Ya, jadi inovasi ini dalam rangka untuk mempermudah pelayanan kartu kuning, ya toh. Nah, sekarang dimanapun selama dia bisa mengakses yang namanya internet, dia bisa mempersiapkan segala kebutuhan itu. Ini kan juga bagian dari untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses kebutuhannya terkait dengan kartu kuning itu. Sejauh ini, kata Abdu, masyarakat yang mengakses layanan pendaftaran online itu sudah cukup banyak, berkisar 60-an orang. Pihaknya akan intens menyosialisasikan inovasi ini sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan. Kedepan, kata Abdu, pihaknya juga akan terus mengembangkan inovasi tersebut, diantaranya agar syarat dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan kartu pencari kerja bisa diupload secara online. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemilu telah berakhir, masyarakat diminta kembali fokus beraktivitas seperti semula demi kelancaran perputaran roda ekonomi di Kota Bau-Bau. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau memperpanjang batas pendaftaran program pemagangan hingga 29 Februari 2024. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.